Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacar mania, sahabatku, kita berjumpa kembali. Semoga selalu sehat dan lancar segala urusan kita semua. Kebetulan saya sekarang di depan ini lagi menjemur si hitam putih. Nah, sambil merhatiin, sambil kita ngebacot ya, saya ingin berbagi sedikit pengalaman mengenai penjemuran pada burung kacar. Kalau kita perdalam, sebenarnya menjemur kacar ini tidak asal jemur saja. Dan kalau diperhatiin nih, di daerah saya ini juga ini masih banyak sobat-sobat yang mungkin belum paham cara menjemur kacar, yang akhirnya banyak yang bingung dan nanya, "Om, kacar saya kok jadi gini om, kotorannya jadi besar-besar dan banyak-banyak, padahal jemur udah sesuai itu katanya." Dan bahkan mungkin sobat-sobat di YouTube juga ini masih banyak yang keliru dengan cara menjemurnya, yang mungkin barangkali ada hubungannya dengan keluhan kacarnya yang gak ketemu-temu settingan terbaiknya. Ini kalau nggak paham cara menjemurnya, mungkin kacar yang rusak tetap rusak. Bahkan kacar yang bagus pun kalau cara menjemurnya salah, terus salah, tiap minggu salah, tiap hari salah, mungkin lama kelamaan performa si kacar makin menurun atau makin menyusut ya. Jadi cara jemur kacar itu bukan diukur dari durasi berapa jamnya ya. Jadi kita ukur dari seberapa lama kacar mendapatkan klimaks dari penjemurannya. Karena percuma saja jemur udah lama juga ya, misalnya 2 jam, walaupun sudah 2 jam kalau belum mendapatkan klimaksnya ya percuma saja. Kemudian kalau kebablasan juga itu kan gak baik juga, gak bakal benar juga kan kacarnya, bahkan bisa menimbulkan masalah-masalah lain, misalnya upah penjemuran, dehidrasi dan lain-lain. Akhirnya kacar yang rusak tetap rusak, yang sudah bagus jadi rusak. Itu kalau salah cara menjemurnya kan gitu. Nah, jadi itulah kita harus paham cara menjemurnya, yaitu harus sampai mendapatkan klimaks dari penjemurannya. Banyak sobat-sobat daerah saya juga asal kacar mangap sudah diangkat karena khawatir kacarnya kepanasan gitu katanya. Nah, terkadang dari mangap itu juga banyak yang keliru ya, akhirnya kacar diangkat padahal belum mendapatkan klimaksnya. Nah, kalau kita pahami mangap kacar saat dijemur, kacar yang benar-benar mangap sudah mendapatkan klimaksnya itu biasanya ditandai dengan membuka sayapnya sedikit sambil mangap dan napasnya agak sedikit ngos-ngosan. Nah, bahkan tubuhnya itu agak sedikit gemeter. Itu yang sudah mendapatkan klimaksnya. Jadi mangapnya kacar saat dijemur itu ada yang memang benar-benar mangap kepanasan, ada juga yang mangap menikmati penjemuran. Jadi jangan keliru. Dan ada juga kita itu jangan tertipu dengan kacar yang saat dijemur, karena ada kacar yang terlihat tidak mau dijemur tapi sebenarnya harus dijemur. Ada yang seperti itu. Misalnya ya kacar yang bermasalah atau belum terlihat karakter aslinya. Ada juga yang memang kacar itu menikmati penjemuran karena memang kacarnya rawatannya membutuhkan penjemuran. Ya, contohnya begini. Kalau kita menjemur kacar yang bermasalah, contohnya kita menjemur kacar yang OB ya. Ketika dijemur itu baru sebentar dia sudah mangap, kayak kecapean. Itu suatu kepastian untuk kacar yang OB atau bermasalah tersebut ya. Tapi kacar itu walaupun terlihat tidak mau dijemur, tapi sebenarnya dia itu harus dijemur. Nah, kalau kacar OB itu dijemur belum mendapatkan klimaksnya, kemudian diangkat, ya prosesnya nggak bakal ketemu atau lama ketemunya. Jadi tetap saja kacarnya bermasalah. Nah, ini banyak sekali yang terkecoh dengan hal ini. Kemudian contoh kacar yang sudah stabil dan mendapatkan settingannya. Nah, kalau cara menjemurnya tidak sampai ke titik klimaksnya, maka biasanya lama-kelamaan performa kacar itu menurun dan berubah. Jadi bermasalah, akhirnya rawatan diotak-atik lagi, tetap settingannya nggak ketemu gitu. Nah, jadi menjemur kacar itu harus sampai mendapatkan titik klimaks dari penjemurannya, baik itu kacar yang bermasalah ataupun kacar yang sudah stabil. Walaupun kacar mangap sambil loncat-loncat tapi belum membuka sedikit sayapnya dan belum sedikit ngos-ngosan, itu jangan dulu diangkat. Berarti dia itu belum mendapatkan klimaksnya.
berarti mangapnya itu bohong gitu. Tapi kalau kacer yang sudah mangap beneran, membuka sedikit sayap dan napasnya agak ngos-ngosan, kemudian sambil diam dan biasanya tubuhnya itu agak sedikit gemetar, itu baru bisa kita angkat ya. Dia sudah mendapatkan titik klimaks dari penjemurannya. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobat yang para pecinta kacer. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops